Halo, saudara-saudara, selamat sore, siang, malam, ataupun pagi. Entah kapan kamu menontonnya. Selamat berjumpa kembali di acara Walkie Talkie bersama gue, Papa Migo. Edisi ke-20 sekian. Di mana pada sore hari ini, gue sedang dalam keadaan yang gregetan, ya. Karena hari ini adalah hari dimana gue memenuhi undangan eh, imigrasi untuk interview pembuatan paspor. eh Sebuah kebodohan yang gue lakukan karena tidak mengikuti saran dari istri yang merasa bahwa tidak perlu adanya kejujuran pada saat diinterview oleh mereka. Gue bukannya orang yang jujur-jujur banget juga, enggak. Untuk hal-hal tertentu gue juga melakukan kebohongan kok. Cuman entah kenapa sebelumnya gue tuh memandang ya tidak ada salahnya untuk jujur gitu. Dan ternyata itu adalah bodoh. Jadi begini cerita detailnya. Pada saat gue datang, gue disuruh menuliskan, mengisi formulir dari mulai biodata sampai tujuan untuk pembuatan paspor itu sendiri. Yang mana di situ gue menuliskan untuk keperluan mengikuti program di Filoteri. Nah, disitulah awal mula permasalahannya. Yang mana ternyata mereka tidak tahu apa itu di Filoteri. Gue juga kaget karena sebenarnya di Filoteri itu kan program resmi dari pemerintah Amerika, sudah berlangsung cukup lama. Tapi kok mereka tidak tahu, berarti ada beberapa kemungkinan dalam pikiran gue, yaitu pertama, memang mereka tidak tahu dalam arti mereka tidak mendalami hal ini, dan juga orang-orang yang mereka hadapi tidak jujur dalam mengisi formulirnya. Karena kalau saja orang-orang sebelum gue itu jujur, mereka mengikuti program di Filoteri, mereka orang-orang dari di keimigrasian itu seharusnya sudah banyak menemukan orang-orang seperti gue. Walaupun gue akui peraturan di Filoteri yang mengharuskan seorang pendaftar itu memiliki paspor dulu sebelum mendaftar itu memang baru beberapa tahun belakangan, atau bahkan 2021 ini baru ada peraturan seperti itu. Jadi ya bukan 100% kesalahan mereka. Ya memang mereka juga, atau bahkan mereka sebenarnya tidak salah juga. Karena mereka tidak mengerti. Lalu gue yang seharusnya gue itu hanya melakukan sebuah interview, tapi karena jawaban gue seperti itu, mereka baru menemukan hal tersebut.
yaitu mengikuti DV Lottery. Jadi pihak interviewnya menyerahkan gua ke atasannya, ke supervisornya, karena dia tidak bisa memberikan keputusan karena ini adalah kasus baru. Nah, si atasannya ini, si supervisornya ini, by the way dengan laga yang memang songong, mereka itu tidak ramah. Mereka kelihatan dari gesturnya mereka tidak ramah. Mereka itu mungkin memang disetting seperti itu. Mungkin mereka disetting untuk apa namanya lebih dulu berburuk sangka. Kalau gue sih membacanya seperti itu ya. Mereka tidak tahu apa itu DV Lottery. Gue menjelaskan secara singkat. Pada saat mereka tahu tujuan dari DV Lottery itu adalah untuk tinggal dan bekerja, nah, mereka meminta gue untuk menyertakan surat rekomendasi dari perusahaan yang hendak gue tuju untuk bekerja di sana. Nah, disitulah letak ketidakmengertian mereka. Kalau buat gue, kenapa? Karena perusahaan-perusahaan di Amerika khususnya, mereka lebih memilih untuk memperkerjakan orang yang sudah berada di Amerika dan memang punya izin untuk bekerja, yang mana itu adalah green card minimal punya green card. Mereka dalam kasus-kasus tertentu memang mau saja mengundang orang di luar negara Amerika untuk datang dan bekerja untuk mereka, tapi itu jumlahnya sedikit, hanya untuk orang yang memang punya keahlian tertentu, yang memang orang Amerika sendiri tidak banyak yang memenuhi kualifikasi tersebut, ataupun kasus-kasus lain yang memang sifatnya sangat-sangat khusus, tidak bisa itu diberlakukan terhadap calon pekerja yang kasual dalam arti pekerjaannya biasa, bukan level yang punya keahlian khusus gitu. Lalu si supervisor itu dia bla 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 bla, dia ngebacot soal kalau dia meloloskan gua untuk mendapatkan paspor. Dia mengkhawatirkan gua itu kesana menjadi TKI, lalu gua disiksa oleh majikan, lalu negara tidak bisa bertanggung jawab, yang mana gua sendiri kan merasa tidak meminta pertanggungjawaban negara ya kalau emang ada apa-apa. Namanya buat gua tuh kalau gue punya green card lalu terjadi apa-apa, gue oke, mungkin gue akan meminta tolong negara, tapi gue tidak akan menuntut apa-apa gitu loh. Gue hanya gimana ya, beda kan kasusnya antara gue dengan TKI biasa. Mereka itu tidak, kenapa mereka banyak mengalami hal-hal tersebut adalah karena mereka tidak punya kekuatan hukum. Sedangkan gue kesana hanya kalau gue sudah mendapat green card. Tapi kalau gue belum dapat green card ya gue gak akan pergi ke sana gitu loh. Mereka itu tidak punya legal
tidak punya kekuatan hukum. Sedangkan gue, ya kalau tidak punya kekuatan hukum ya gue tidak akan pergi gitu. Itu bedanya. Lalu pada saat nada mereka sudah meninggi, lalu lalu mereka kaget karena gue tidak tidak ngotot. Dalam arti begini, gue menjelaskan, gue mempertahankan argumen, tapi dengan cara tidak ngotot. Sedangkan mereka, sepertinya mereka itu kaget dengan cara gue itu. Pada saat mereka nadanya sudah tinggi, mereka menghadapi gue yang tetap bernada rendah, tetap terjaga emosi, mereka akhirnya menjadi seperti kayak tidak enak. Mereka jadi playing victim. Buat gue itu playing victim. Mereka menelepon pihak lain yang diklaim sebagai orang yang lebih berwenang daripada mereka, memakai loudspeaker supaya gue juga dengar, sehingga mereka bisa terbebas dari rasa bersalah. Itu tujuannya. Yang mana orang yang ditelepon pun pasti tidak akan mengerti. Kan namanya juga belum pernah tahu tentang DV Lottery ya. Jadi mereka pasti tidak akan mengerti. Mereka itu kan mengurus orang-orang yang mau keluar dari negara Indonesia ini. Tujuannya macam-macam, bukan hanya Amerika saja. Jadi mereka pasti terlalu dipusingkan dengan perilaku-perilaku manusia, ditambah juga regulasi-regulasi dari setiap negara, macam-macam gitu. Jadi ya sudah, pada saat gue pulang, gue berdiskusi dengan istri. Akhirnya oke, gue akan menggunakan cara kedua, yaitu berbohong. Gue akan berbohong karena tampaknya kalian lebih suka dibohongi. Oke. Jadi begini rencananya, gue akan kembali lagi sekitar tahun depan. Tahun depan itu maksimal. Untuk membuat kembali paspor, tapi dengan alasan untuk berlibur, bukan untuk bekerja. Oke? Itu kan yang kalian mau? Itu adalah rencananya. Jadi kita lihat aja tahun depan seperti apa jadinya. Entah kalian akan nonton ini atau tidak. Tapi sepertinya tidak. Jadi pada akhirnya gini sih. Pada akhirnya gue memang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. To be or not to be. Kalau memang jodoh akan datang, kalau bukan jodoh tidak akan datang. Jadi berusaha saja dulu sebisanya. Kalau ternyata tidak jodoh untuk ke Amerika, ya sudah. Memang begitu pada akhirnya. Oke? Tanpa sekian dulu curhatan gua hari ini, saudara-saudara. Sampai jumpa lagi di Walkie Talkie edisi berikutnya.
Jangan lupa subscribe. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Bye-bye.